aku Nida. Halo, aku Vida. Halo semuanya, saya Kania Maimuna dari Kos-Kos. Halo semua, perkenalkan nama aku Sylvie. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas silakan mengatakan dahulu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu mengecek kehadiran apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Oke, hadir semua ya. Untuk memulai pelajaran lihat dulu kanan kirinya apakah terdapat sampah. Apabila terdapat sampah silakan disimpan terlebih dahulu. Sudah Ibu. Oke. Nah, Ibu mau nanya, ada yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya, silakan. Jadi kita mempelajari ilmu ekonomi. Oke, apa itu ilmu ekonomi? Mempelajari segala kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, distribusi, pengeluaran, permintaan dan sebagainya. Oke, benar ya apa yang dikatakan oleh Ida. Jadi ilmu ekonomi itu merupakan ilmu yang membahas tentang bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang mana kita akan kembali tentang perasaan. Yang pertama tujuannya yaitu kalian harus dapat menjelaskan apa itu kelangkaan. Yang kedua, kalian harus dapat memahami apa itu tujuan kelangkaan. Dan yang terakhir yaitu kalian harus dapat menganalisis masalah-masalah kelangkaan. Nah, Ibu mau nanya, di sini ada yang tahu apa itu kelangkaan? Jadi kelangkaan itu adalah kondisi dari sumber daya yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Oke, benar ya. Jadi kelangkaan itu merupakan suatu kondisi di mana kita sebagai manusia itu kebutuhannya tak terbatas, sedangkan alat kebutuhan itu sifatnya terbatas. Nah, hari ini kan kemarin udah Ibu suruh kalian bawa HP, benar? Iya Bu. Nah, hari ini Ibu akan mengenalkan ke salah satu media interaktif yaitu Live.Worksheet. Nah, silakan dibuka terlebih dahulu Live.Worksheet-nya yang telah Ibu kirimkan di grup ya. Baik Bu. Nah, sudah dibuka Live.Worksheet-nya? Sudah Ibu. Oke, di situ ada link absen ya. Kalian bisa absen terlebih dahulu nanti di situ. Dan juga Ibu sudah menampilkan video pembelajaran untuk kalian nantinya belajar ya. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang kelangkaan. Nah, Ibu mau tahu, kalian tahu nggak apa contoh dari kelangkaan itu sendiri? Saya Bu. Ya, silakan Happy. Contohnya Ibu BBM, gas, lainnya Bu, dan lain-lainnya Bu. Oke, benar ya. Kalian berarti sering kan lihat di SPBU itu orang antri dalam BBM? Ya Bu, sering. Ya, itu salah satu contoh dari kelangkaan yang dimana permintaannya itu sangat tinggi, sedangkan pasokan yang tersedia itu terbatas. Nah, adapun faktor penyebab kelangkaan yaitu keterbatasan sumber daya alam. Nah, dimana seperti yang kita tahu bahwa faktor seperti minyak bumi, gas itu sifatnya terbatas, jadi itu bisa memicu terjadinya kelangkaan. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Nah, seperti yang kita ketahui di Indonesia sendiri itu setiap tahun penduduknya kan semakin bertambah. Ya,
Jadi kebutuhan itu dapat ikut meningkat, jadi dapat memicu juga terjadinya kelangkaan. Selanjutnya itu kerusakan sumber daya. Nah, di sini terjadinya banjir ataupun longsor, gempa bumi itu dapat merusak alam sehingga dapat memicu terjadinya kelangkaan. Selanjutnya yaitu tujuan kelangkaan. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya. Nah, di sini kita dituntut untuk bisa menggunakan sumber daya yang terbatas itu dengan sebaik mungkin agar kebutuhan yang paling penting itu bisa kita penuhi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yaitu mendorong inovasi. Nah, terjadinya kelangkaan ini juga mendorong kita sebagai manusia untuk mencari solusi ataupun inovasi untuk mencari cara gimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Nah, selanjutnya membangun kesadaran. Nah, terjadinya kelangkaan juga membuat kita sadar akan pentingnya menggunakan sumber daya itu dengan bijak. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas keputusan. Nah, dengan menyadari kelangkaan itu dapat mengambil keputusan sehingga mempertimbangkan opsi yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Nah, adapun masalah-masalah kelangkaan yang pertama yaitu permintaan yang melebihi penawaran. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, contohnya kayak BBM itu kan permintaannya meningkat, jadi pasokannya tersedia itu terbatas, jadi timbullah masalah kelangkaan. Nah, yang kedua yaitu ketidakadilan sosial, yang dimana kelangkaan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya. Yang ketiga yaitu dampak lingkungan, yang dimana eksploitasi sumber daya itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga itu dapat menyebabkan ataupun menimbulkan masalah kelangkaan. Nah, yang keempat itu tidak stabilitas ekonomi. Nah, fluktuasi harga akibat kelangkaan dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan berpotensi memicu krisis. Dan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan yang sulit, di mana dalam situasi kelangkaan itu individu dan perusahaan harus membuat pilihan sulit, di mana mereka tidak bisa menginvestasikan karena ketidakpastian ekonomi tadi. Oke. Nah, ini video-videonya bisa kalian tonton nanti ya. Nah, dari penjelasan yang ibu sampaikan tadi, ada yang ingin bertanya? Ya, Bu, kalau misalnya kelangkaan itu terjadi, siapa yang paling terdampak? Nah, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi semua masyarakat bisa terkena dampak, tapi yang paling terasa itu masyarakat yang menengah ke bawah, yang dimana daya belinya mereka itu terbatas akibat harga yang melambung tinggi. Jadi mereka itu udah terasa banget dampaknya bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Paham? Nah, selanjutnya itu ada studi kasus. Kalian bisa lihat di layar sendiri ya. Nah, di sini ibu mau membagikan kalian itu pada dua kelompok. Ini kelompok pertama, dan ini kelompok kedua. Nah, silakan ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Sudah habis ya. Ibu meminta salah satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Untuk kelompok satu, silakan. Oke, Ibu mewakili dari kelompok 1 yaitu studi kasusnya. Jawabannya yaitu kelangkaan BBM di Aceh Timur berdampak cukup besar terhadap aktivitas masyarakat. Banyak warga yang kesulitan menjalankan kegiatan sehari-hari, baik untuk kebutuhan pribadi maupun juga pekerjaan. Misalnya, para pekerja yang bergantung pada kendaraan bermotor mengalami hambatan dalam mobilitas. Nah, sementara pelaku usaha kecil dan menengah juga terkena dampaknya karena distribusi barang menjadi terganggu. Antrian panjang di SPBU juga yang masih memiliki stok itu menyebabkan pemborosan waktu dan menambah beban masyarakat. Nah, situasi ini pada akhirnya menimbulkan keresahan serta melemahkan produktivitas masyarakat secara keseluruhan. Oke. Silakan kelompok dua. Silakan ya. Bu, dari kelompok 2 saya mau bertanya.
Jadi jawaban studi kasus kedua itu Bu, untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya langkah cepat dan koordinasi antara pihak Pertamina, pemerintah daerah, serta pengelola SPBU. Pertamina perlu memastikan distribusi BBM berjalan merata dan lancar ke seluruh wilayah, terutama ke daerah-daerah yang mengalami kekosongan stok Bu. Terus pemerintah daerah juga dapat berperan dengan melakukan pengawasan agar tidak terjadi penimbunan atau penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. Selain itu, masyarakat dapat didorong untuk menggunakan BBM secara bijak dan mencari alternatif transportasi sementara Bu, seperti kendaraan umum atau berbagai tumpangan hingga pasokan kembali normal. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menstabilkan ketersediaan BBM dan meringankan beban masyarakat. Itu saja jawaban dari kelompok 2 ini. Oke, bagus sekali ya penyampaian dari dua kelompok tersebut. Beri aplaus dulu. Nah, nanti untuk masing-masing perwakilan kelompok silakan tulis jawabannya di leadership ya. Baik Ibu. Nah, sekarang sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini dan Ibu mau lihat kesimpulan dari kalian. Ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ya Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu kelangkaan merupakan kondisi ketika sumber daya yang tersedia tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Faktor-faktor penyebab kelangkaan antara lain keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan penduduk yang cepat, bencana alam, dan keterbatasan teknologi. Oke, bagus sekali ya yang disampaikan oleh Imam tentang kesimpulan kita pada pembelajaran pada hari ini. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kelangkaan merupakan suatu kondisi di mana kita sebagai manusia itu kebutuhannya itu tak terbatas, sedangkan alat kebutuhan atau sumber daya yang tersedia itu sifatnya terbatas. Nah, faktor penyebabnya tadi itu ada keterbatasan sumber daya, ada pertambahan penduduk dan kerusakan alam ya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini dan Ibu mau memberikan soal kepada kalian, tapi nanti kalian kerjakannya di rekursi karena Ibu sudah sediakan soalnya di rekursi ya. Nanti kalian kerjakan yaitu ada soal pilihan ganda dan soal mencocokkan. Paham? Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ketua kelas silakan berdoa terlebih dahulu. Dan untuk menutup pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Ya Ibu.